Yuk, saya mulai dengan berdoa terlebih dahulu. Bapa, minta perlindungan-Mu. Kami percaya bahwa live ini akan menjadi kekuatan buat setiap kami. Tidak ada gangguan wifi apapun. Kami minta Tuhan kekuatan-Mu, supaya ketika hamba-Mu ini menyampaikan kebenaran firman-Mu, maka sesuatu yang terbaik itu akan terjadi, Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpuji nama-Mu, Bapak. Urapi bibir lidah hamba-Mu, berkati setiap telinga yang mendengar. Semua kemuliaan kembali kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Ya, maaf ya. Jadi saya ulangi lagi, sekali lagi, dalam kehidupan ini, hari-hari ini, banyak orang itu yang sudah menyerah, ya. Banyak orang yang sudah putus asa. Banyak orang yang hari ini sudah tidak lihat lagi pengharapan di dalam hidupnya. Makanya pilihan itu ada di tangan saudara dan saya. Iblis berusaha untuk membawa hidupmu menyerah. Tapi Tuhan mau buat setiap kita hari ini bukan menyerah, tapi berserah, ya. Saudara percaya kita semua hari ini harus berserah. Kalau kita hari ini ngalami yang namanya kehidupan untuk melihat hari esok, apa yang membuat alasan, ya. Kemarin kita juga pelayanan, saya kasih beberapa orang juga tips semangat. Sudahlah, walaupun depan laut, mau melihat yang namanya Lazarus sudah busuk mati, sudah yang namanya terlihat terlambat. Bagi Tuhan tidak ada kata terlambat. Siapapun saudara dan saya hari ini, sekali lagi, tidak ada kata terlambat. Tidak ada kata untuk menyerah. Kenapa? Karena kehidupan itu selalu diikuti 3J. Sekali lagi, hidup orang benar selalu ditutup dengan 3J. Apa Bu Eli? J yang pertama, janji Tuhan. 2 Petrus 3 ayat 9 yang berkata, Tuhan tidak pernah lalai menepati janji-janjinya. Sekalipun kelihatannya berlambat-lambat, tapi Tuhan itu sudah berkata, Dia tidak bisa lalai. Saudara bisa ingkar janji manusia, ya, sebaik apapun, sehebat apapun, dia bisa ingkar janji ketika keadaan itu terdesak. Tapi buat Tuhan, sekalipun saudara mungkin hari ini kelihatannya keadaanmu sudah tertutup tembok tebal, Tuhan sekali lagi berkata, nak, aku tidak pernah lalai menepati janji-janjiku. Sekalipun terlihat berlambat-lambat, tapi janjiku itu selalu aku genapi. Yang kedua, J, yaitu jalan. Yohanes 14 ayat 6 yang berkata, akulah jalan, kebenaran, dan kehidupan. Hari ini percayalah, kalau berbicara jalan, saya tadi sudah mengulang lagi, iblis selalu berusaha memberikan penawaran covernya selalu yang indah-indah. Jadi istri simpanan indah, dapat alpat, dapat perhiasan, rumah mewah. Korupsi dikit-dikit, koruptor dikit-dikit, kaya raya, punya rumah mewah, mobil mewah. Tapi senyatanya iblis tidak pernah membuka apa di balik cover yang indah. Tapi yang pasti firman Tuhan, ada jalan yang disangkanya indah, enak, nyaman, tapi ujung-ujungnya berakhir dengan maut. Makanya kemarin saya sharing firman, ada seorang yang berkata, kenapa hidupnya dipukul dengan masalah. Saya cuma berkata gini, manusia selalu lebih beruntung sebelum maut
Tuhan ambil alih di tengah-tengah hidupmu. Engkau dihantam masalah, engkau dihantam malapetaka, jauh lebih baik. Karena ketika bencana malapetaka proses hidup terjadi, ini senyatanya menghindari kaki saudara dari maut. Ada kan, saya pernah cerita, ada seorang yang hari itu juga telepon saya, seorang wanita yang hari itu ngambil suaminya orang, dan dia merasa hidupnya nyaman, hidupnya dicintai, hidupnya enak ya. Bahkan dia berkata, "Bu, suami simpanannya itu adil. Kalau minggu pagi dia pergi sama istri anak-anaknya, minggu sore baru pergi ke gereja beribadah dengan saya." Kami menjalani juga yang namanya kegiatan doa, baca firman, doa bersama. Saya cuma bilang gini, ya ampun, haleluya terus. Tapi kenapa ya Bu, saya tiba-tiba sehat kena kanker hari ini. Kanker yang namanya payudara. Hari itu ketika dokter menvonis saya harus diangkat segera karena kanker ini ganas. Saya cuma bilang ini, Ibu bersyukur. Ibu kan selama ini melihat diajak ke luar negeri, menikmati uang tiap bulan lancar, dicintai ya. Tapi ibu tidak tahu kan senyatanya di balik itu iblis. Mungkin kalau ibu lihat penawaran iblis di awal, kamu mau suaminya orang, diajak ke luar negeri, dikasih mobil mewah, rumah mewah, tapi kamu menderita kanker payudara nanti stadium akhir, terus anakmu juga ngalami ini dan ini. Kira-kira ibu di awal terima penawaran suaminya orang, ibu tolak atau ibu terima? Oh ya pasti saya tolak. Nah, itulah liciknya iblis. Iblis itu selalu berusaha memberikan semua yang termanis, tapi ditutup semua akibatnya. Dia tidak akan pernah ngomong konsekuensi akibat dosa, tapi senyatanya itu yang terjadi. Dan hari ini saya cuma berkata, Ibu, Tuhan cinta Ibu. Sebelum jalan yang enak, Ibu dapat Alphard, Ibu dapat luar negeri, dapat uang bulanan, tapi dengan cara dosa itu arahnya maut. Nah, Tuhan tidak mau ibu menuju maut, makanya di tengah-tengah perjalanan sebelum berakhir dengan maut, ibu dikasih yang namanya proses ini, kanker payudara, tapi ibu kembali sama Tuhan, ibu kembalikan suaminya orang, maka disitulah ibu akan melihat hari ini tidak perlu hancur hati, tidak pernah dipandang hina, asal ibu tobatnya sungguh-sungguh, bukan tobat kumat. Hancur hatinya, kembalikan suami orang, ibu hidup dalam pertobatan hari ini. Percayalah, kanker ibu ini mendatangkan kebaikan. Ibu yang paling penting lulus, bukan lolos. Lolos dari kanker tapi masuk maut percuma. Tapi ibu hari ini kalau Tuhan sembuhkan, ibu bertobat sungguh-sungguh. Tapi ngikut Kristus jalannya memang gak enak. Pikul salib, cucuran air mata, jalan hidupnya, covernya nyesek. Tiap buka mata lihat fakta. Saya pernah alami itu saudara. Tapi senyatanya Tuhan itu gak pernah nutup. Tuhan itu selalu berkata gini, nak, nggak usah takut, covernya salib, tapi kan aku sudah ngomong, di balik salib yang aku jalani sampai mati, itu apa? Kemuliaan, ada mahkota, dikaruniakan nama di atas segala nama. Salib berbicara, dikaruniakan berkat di atas segala berkat, ada kemuliaan, ada mahkota. Di balik cucuran air mata, Tuhan sudah berkata apa? Nak, di balik air mata itu ada satu, ketika Tuhan pulihkan Sion, keadaanmu seperti orang yang bermimpi. Ada sorak-sorai kemenangan yang membuat saudara berkata gini, wow, hasilnya spektakuler, tidak sebanding dengan penderitaan. C yang ketiga yaitu jaminan. Yohanes 16 ayat 33. Aku telah mengalahkan dunia, yang berkata gini, di dalam dunia engkau menderita penganiayaan, kuatkan dan teguhkan hatimu, karena aku telah mengalahkan dunia. Kalau Bapak kita sudah mengalahkan dunia, kita ini anak-anaknya juga ikut. Makanya hari ini orang tidak bisa berkata gini, orang benar
Selalu mati itu keuntungan. Kenapa? Karena dari debu tidak kembali menjadi debu. Orang dunia, konglomerat, mau kaya raya, hebat, mereka hidupnya dari debu kembali jadi debu. Tapi ketika Yesus memberikan jaminan, kuatkan, teguhkan hatimu. Dunia bukan tempatmu hidup. Dunia memang tempatnya orang jahat. Dunia tempatnya engkau mengalami penderitaan, ada sakit penyakit, engkau harus bekerja keras. Wanita harus sakit waktu melahirkan dan sebagainya, ada kutuk. Itu berarti hari ini memang engkau bukan dari dunia. Ini cuman transit. Kalau saudara mau senyatanya hidup yang menguntungkan, itu adalah kematian. Jadi kita sebagai anak Tuhan hari ini berbahagia aja. Jangan pernah menyerah, berserah. Dari debu saudara akan dibangkitkan menjadi anak Allah yang punya hak waris untuk menikmati kerajaan Allah, saudara. Itu sebabnya hari ini jangan pernah takut. Tetaplah semangat. Hari ini jangan pernah menyerah, berserah kepada Tuhan. Ya, saudara percaya bahwa hari-hari ini apa yang saudara tabur di dalam Tuhan dengan 3J, saudara tidak akan kecewa. Kalau saudara menyerah, 3J ini hilang. Janji, jalan, dan jaminan. Hari ini pastikan kita sebagai anak Tuhan yang tidak menyerah tapi berserah kepada Tuhan, maka saudara akan menikmati yang namanya 3J. Itu sudah menjadi polis yang saudara sudah pegang di tangan. Tidak ada sesuatu yang jauh lebih besar selain janji, jalan, dan jaminan yang Tuhan sudah berikan buat orang benar. Tinggal saudara hari ini, yuk kita mau bertahan ya. Saya mengucap syukur, kemarin saya juga didoakan seorang yang peka, anak masih muda, 20 lebih, tapi dia punya hubungan. Hari-hari ini orang yang dipakai Tuhan itu tidak selalu yang namanya pendeta ya, yang namanya siapa, tapi Tuhan bisa pakai anak-anak muda yang radikal, saudara. Waktu saya didoakan, saya tidak ngomong sepatah kata pun, dia cuman berdoa dan dia bilang, AI, dia tidak tahu background saya, mungkin ya, dia tidak tahu siapa saya. AI, saya melihat bagaimana Tuhan itu memberikan ladang yang besar, dan saya melihat Tuhan sendiri yang mencangkul ladang ini, sampai saya melihat ada banyak bunga-bunga yang bersemi, bunga-bunga yang lagi bermunculan atas ladang yang selama ini AI bangun, AI dirikan. Saya cuma berkata, yes, ini victory. Saya percaya ya, puji Tuhan, nanti yang di Jakarta kita dapat anugerah, nanti kita onsite ya, tanggal 20 September, disimpan tanggalnya, kita akan onsite di Pluit Village Mall. Tempatnya lebih besar, tempatnya lebih keren, parkirnya keren, terutama ibu-ibu kalau selesai ibadah banyak makanan di mall itu ya. Wah, ibu-ibu senang ya. Itu semua anugerah, saudara. Hari ini jangan pernah takut. Dan Noni ini bilang gini, AI tidak perlu takut dalam pengembalaan AI. Saya melihat AI dan Tuhan itu berjalan. Itu Tuhan ada di sebelah kanan AI. AI akan dituntun Tuhan, di belakang itu ada banyak domba-domba yang akan mengikuti, tapi AI tidak berjalan sendiri. Dan dia bilang gini, AI sering tidak, kalau AI baca firman, AI seperti dapat audible. Iya, saya bilang, makanya kalau AI berkhotbah, AI tidak perlu persiapannya terlalu lama, karena apa yang AI baca dalam setiap firman audible, itu seperti ada benang merah yang AI hari ini tahu, ini nyambungnya ke sini. Itu benar-benar Tuhan yang berkhotbah. Nah, ketika saya hari ini sampai di titik ini, Tuhan kasih kepercayaan kepada saya. Itu bukan karena hebatnya saya. Kenapa? Hari ini masa yang tersulit. Saya sekali lagi menjelaskan ini. Saudara tahu kenapa kita melewati masa yang sukar? Saya mengalami proses sebelum pandemi. Tuhan kasih peneguhan sama saya. Tuhan bilang gini, Eli, aku sudah melihat 10 tahun sebelum pandemi, 3 tahun yang lalu. Itu Tuhan berbicara sama saya. Tuhan bilang gini, aku melihat 10 tahun, aku uji hidupmu. Aku
aku melihat hati. Sebelum aku percayakan, waktu saya ingat Noni ini bilang ada bunga-bunga yang bermunculan, dan itu persis apa yang Tuhan katakan. Tuhan bilang gini, kamu tahu enggak kenapa 10 tahun aku selalu diam atas proses hidupmu? Sekalipun engkau berkata, Tuhan aku enggak kuat, aku enggak kuat Tuhan. Tapi yang aku lihat ketika aku diam, aku melihat ketulusan hatimu mengasihi aku dengan segenap hati, segenap jiwa. Waktu aku tidak jawab hidupmu, waktu aku lihat engkau mengalami kemalangan demi kemalangan terjadi, sampai orang bilang, oh malangnya engkau sebagai istri yang setia, malang deh nasibnya, kasihan deh lu. Saya ngalami kemalangan setiap tahun ketika saya berdoa, tapi apa yang saya alami hanya kemalangan sebagai istri, kemalangan sebagai istri yang setia. Saya nggak lihat Tuhan bela hidup saya seolah-olah Tuhan diam, tapi ternyata itu ujian hati. Tuhan bicara buat hidup saya, aku melihat hatimu tulus. Karena waktu aku melihat kemalangan demi kemalangan menimpa hidupmu, engkau tetap setia melayani aku. Engkau tetap hari ini tidak marah sama aku. Engkau tetap setia dalam prosesku. Engkau tetap setia sebagai istri yang setia kepada suami yang tidak setia. Itulah ujian hati yang aku hari ini mempercayakan engkau perkara yang jauh lebih besar. Saya masih belum melihat perkara yang lebih besar itu apa. Tidak lama kemudian masuk masa pandemi, di mana hari itu salah satu khotbah saya diviralkan, dan di situ banyak orang mencari saya. Dan hari itulah saya melihat ya, bagaimana sebelum pandemi YouTube PD Victory itu subscribe-nya ya cuman 10.000. Kalau yang sudah lama jadi penjemaat PD Victory jelas tahu 10.000. Tapi ketika Tuhan berkata hari itu sebelum masuk masa pandemi, hari ini sudah 100.000. Hampir sudah 100.000, 99.500. Saudara lihat 10 kali lipat loh. Tapi kalau ujian hati saya nggak lulus, saya menyerah dengan suami yang tidak setia, kira-kira saya dapat nggak? Oh, nggak dapat saudara. Tapi makanya hari ini yuk kita belajar seperti seorang Daud hari ini, nggak perlu takut. Kita buka ayatnya di Mazmur 40 ayat 13 sampai 14. Mazmur 40 ayat 13 sampai 14. Yuk kita baca sama-sama hari ini, tetap semangat, jangan menyerah. Sebab malapetaka mengepung aku sampai tidak terbilang banyaknya. Sekalipun ada malapetaka yang saudara sudah berkata, Tuhan belum selesai satu datang lagi, belum selesai satu datang malapetaka, datang kemalangan bertubi-tubi. Tapi lihat apa yang dikatakan pemazmur, aku telah terkejar oleh kesalahanku sehingga aku tidak sanggup melihat lebih besar jumlahnya dari rambut kepalaku. Mungkin saudara hari ini juga sebagai seorang yang masa lalumu kelam, seperti seorang ibu yang kesaksian kena kanker ya, tapi dia hancur hati. Percayalah, dosamu merah seperti kermisi akan menjadi putih seperti salju, bukan karena apa yang saudara lakukan, tapi karena apa yang Yesus lakukan. Dia menebus dosamu yang merah seperti kermisi, dilayakkan menjadi putih seperti salju. Hari ini saya cuma bilang buat ibu itu, Bu, yang paling sulit bertahan adalah setelah putih, jangan dikotori lagi dengan dosamu lagi. Jangan kembali ke lubang yang sama hanya karena ekonomimu nanti tambah parah. Percayalah, Tuhan sang pemelihara hidup. Waktu engkau hancur hati, tidak dipandang hina. Dia akan memberikan apa yang ibu butuhkan. Nah, lihat ya kata berikutnya. Sehingga aku lebih besar. Lihat ya. Sehingga hatiku menyerah. Ini bukan menyerah, tapi waktu hatinya menyerah, itu berarti yang menyerah itu berserah. Lihat ya kata berikutnya. Berkedadlah. Orang kalau berserah itu selalu melibatkan Tuhan. Makanya ketika hatinya menyerah,
Dia berkata gini, berkenanlah kiranya Engkau ya Tuhan untuk melepaskan aku. Tuhan, segeralah menolong aku. Hari ini engkau yang sudah mau menyerah, yuk. Masih ada Tuhan yang berkenan. Yang pertama yang saya akan bahas, masih ada Tuhan yang berkenan ketika engkau tidak menyerah tapi berserah. Yang kedua, masih ada Tuhan yang akan melepaskan saudara dan saya. Yang ketiga, masih ada Tuhan yang segera menolong saudara dan saya. Hari ini sesulit-sulitnya jalan hidup saudara dan saya selalu berkata, orang benar walaupun malapetaka kemalangan bonyok menimpa saudara, tapi di mata Tuhan seperti seorang Daud, sekalipun aku dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, karena Daud tahu kebajikan, kemurahan Tuhan belaka mengikuti aku seumur hidup. Saudara perlu jadi orang seperti Daud. Jangan yang dilihat malapetaka, jangan yang dilihat istri yang malang, jangan dilihat keuanganmu yang alami malapetaka sampai bangkrut, engkau di PHK itu malapetaka, tiba-tiba divonis penyakit kanker itu malapetaka. Malangnya istri jadi istri setia bertahun-tahun jadi istri yang malang, mertua yang hari ini galak jadi mantu yang malang. Bukan itu. Kalau engkau yang menciptakan satu keputusan bahwa engkau malang, engkau malapetaka, maka ini akan menimpa saudara. Tapi hari ini mulai perkatakan firman, aku bukan orang benar yang ditimpa malapetaka dan kemalangan, tapi aku orang benar yang selalu menikmati kebajikan, kemurahan dan kasih setia Tuhan yang selalu baru setiap pagi. Mazmur itu disimpan ya, kebajikan Mazmur 23. Artinya selain 3J, saudara berhak menikmati 3K-nya Tuhan. Kebajikan, kemurahan dan kasih setia itu yang menyertai orang benar. Makanya pemazmur berkata, waktu aku berserah, hatiku berserah kepada Tuhan, maka aku tahu apa yang akan Tuhan lakukan. Tuhan itu berkenan, mata, telinga, wajahnya tertuju kepada saudara. Jangan pernah menyerah. Yang kedua, Tuhan pasti melepaskan dan Tuhan akan menolong. Yuk bahas satu persatu supaya agak cepat. Yang pertama, Tuhan berkenan atas saudara. Lihat Mazmur 40 ayat 2 dan 3. Mazmur 40 ayat 2 dan 3. Aku sangat, nah ini ya, kita kalau sudah ngalami malapetaka, kemalangan bertubi-tubi, saudara tidak ada kata sangat. Saudara sangat sedih, makanya obat depresi stoknya kosong, obat penenang kosong, obat tidur kosong. Kenapa? Karena waktu malapetaka kemalangan menimpa engkau begitu banyak, engkau bukan lagi ini, aku sangat menantikan Tuhan. Saudara tidak lakukan itu. Jujur, waktu hidup saya ngalami kemalangan sebagai istri, saya bukan menantikan Tuhan, saya sangat sedih, saya sangat depresi, saya sangat hidupnya terpuruk. Tapi waktu saya mengerti firman, saya berkata, Tuhan, aku mau sangat menanti-nantikan Tuhan. Lalu Ia menjenguk kepadaku dan mendengar teriakku, minta tolong. Telinganya Tuhan tidak pernah tertutup. Itu suara iblis kalau Tuhan tidak dengar doamu. Itu suara iblis. Suara firman ini berkata Allah sendiri, nak, waktu kamu kepepet malapetaka begitu banyak, hari ini yang engkau harus lakukan, nantikan aku, maka aku akan berkenan. Lihat ya ayat 3-nya. Ia mengangkat aku dari lubang kebinasaan, dari lumpur rawa. Ia menempatkan, sudah hari ini diangkat dari maut itu tadi. Makanya sebelum maut menimpa saudara, di tengah-tengah
Akibat dosamu, Tuhan datangkan malapetaka supaya saudara berbalik, bertobat hari ini supaya tidak binasa. Makanya hari ini percayalah, kalau kita tahu kita tidak menyerah, berserah, Tuhan berkenan, maka Dia akan mengangkat saudara. Selain dari lubang kebinasaan, Dia menempatkan kaki saudara di atas bukit batu, menetapkan langkahku. 3 hal yang akan Tuhan lakukan. Yang pertama, kalau hari ini engkau tidak menyerah tapi berserah, maka Tuhan sedang menjenguk, memperhatikan. Jangan pikir cari perhatian manusia ya. Saya sekali lagi menghimbau, ada seorang yang selalu telepon saya hanya untuk minta uang. Saya bukan tidak mampu untuk memberi sejumlah uang yang dia minta, tapi saya tidak mau dia minta perhatian saya. Karena kalau saya sebagai manusia memperhatikan dia, saya memberi sesuai kemampuan saya. Kenapa kita tidaklah minta apa yang Tuhan hari ini? Kita sangat menantikan Tuhan di tengah masa kesulitan, kekurangan, supaya Tuhan memperhatikan saudara. Kalau Tuhan yang memperhatikan saudara, Dia menjenguk, oh butuh uang sekolah, dia lebih punya sumber lebih banyak dari saya. It's okay. Orang ini mau mengatakan saya galak, pelit, it's okay. Tapi saya belajar untuk tidak menjadi Tuhan atas orang yang hari ini butuh uang. Saya bisa beri saudara dalam sekejap, tapi Allahku, Allah saudara, bisa mencukupkan kebutuhan saudara. Bukan lagi menurut kekayaan manusia, tapi kekayaan dan kemuliaan itu yang perlu saudara kejar. Makanya hari ini di tengah malapetaka, yuk kita hari ini jangan pernah menyerah. Sangat menantikan Tuhan, maka Tuhan memperhatikan saudara. Tuhan mendengar teriakmu minta tolong, dan Tuhan mengangkat kita dari lubang kebinasaan dan lumpur untuk diangkat. Saudara percaya? Orang yang menyerah tidak akan diangkat. Tapi kalau berserah, hidupmu pasti sudah selamat, diangkat lagi. Tuhan memperhatikan, Tuhan mendengar pagi ini atas apa yang saudara hari ini pergumulkan. Malapetaka dalam keuangan, malapetaka dalam sakit penyakit, istri yang malang karena ditinggal suami, atau suami yang malang karena ditinggal istrinya hari ini. Punya anak-anak yang lagi mengecewakan, berontak. Sekali lagi, kita bukan orang tua yang malang. Hari ini sangat menantikan Tuhan dengan tidak menyerah. Maka saudara percaya, Tuhan memperhatikan, Tuhan mendengar teriakmu minta tolong. Tuhan akan mengangkat saudara dan saya dari yang namanya lubang kebinasaan dan lumpur. Yang kedua, Tuhan melepaskan saudara dan saya. Mazmur 40 ayat 5 dan 6. Saya tidak ambil di luar Mazmur 40 perenungan pagi ini. Yuk kita baca Mazmur 40 ayat 5 dan 6. Berbahagialah orang yang menaruh kepercayaannya kepada siapa? Tuhan. Hari ini kita tidak melihat jalan, tapi percaya. Firman berkata apa? Berbahagia. Tadi sangat menantikan Tuhan. Yang kedua, hari ini percaya. Orang yang percaya itu orang yang berbahagia. Sekalipun malapetaka di depan, tapi Tuhan bilang gini, waktu kamu percaya kepadaku, kamu ini orang yang berbahagia. Lah, orang yang berbahagia ya akan menikmati kebahagiaan yang dari Tuhan. Tapi waktu kamu menyerah, berarti kamu tidak percaya sama aku, kamu tidak akan menikmati kebahagiaan. Makanya jangan menyerah. Berserah boleh, yuk. Berserah itu percaya saja sudah. Walaupun kau tidak ngerti caranya keluar dari belah laut itu gimana, ndak usah ngerti. Itu sudah percaya saja. Musa percaya aja. Secara akal mungkin Musa bini, Tuhan ini guyonan. Wong sudah kepepet masih suruh pukulin tongkat, apa mungkin laut terbelah? Ndak mungkin menurut kekuatannya Musa. Tapi waktu percaya saja, Tuhan bilang ini, Musa percaya. Waktu engkau pukulkan tongkat, laut itu terbelah dengan kuasaku. Makanya orang yang berbahagia itu orang yang percaya, saudara. Orang yang berserah itu percaya. Kalau menyerah itu orang yang ndak percaya. Lihat ya, yang tidak berpaling kepada orang yang angkuh, kepada orang yang telah menyimpang kepada kebohongan. Hari ini gambarannya jangan
hari ini hanya percaya kepada manusia, tapi sekali percaya kepada Tuhan. Lihat ayat ke-6. Banyaklah yang telah kau lakukan ya Tuhan Allahku, perbuatanmu yang ajaib dan maksudmu untuk kami tidak ada yang dapat disejajarkan dengan engkau. Saudara mau cari pertolongan di mana? Hari ini kalau Tuhan sedang melepaskan saudara, percayalah, tidak ada orang yang bisa melepaskan saudara dan saya di masa yang tersulit ini selain kuasa Tuhan yang tidak bisa disejajarkan dengan apapun juga. Aku mau memberitakan dan mengatakannya, tetapi terlalu besar jumlahnya untuk dihitung. Kita nanti akan lihat gini, wih, perbuatan Tuhan itu ajaib sampai tidak bisa dihitung dengan akalmu. Mungkin engkau ngalami kebangkrutan, nanti dipulihkan Tuhan, saudara akan menikmati keuntungan yang berlipat sampai secara akal kalau dihitung tidak masuk akal. Itu cara Tuhan. Yang pertama, kita kalau hari ini Tuhan melepaskan, maka Tuhan akan banyak melakukan pembelaannya. Itu yang pertama. Ya, percayalah Tuhan akan melakukan pembelaannya. Yang kedua, Tuhan akan melepaskan kita dengan perbuatannya yang ajaib. Yang ketiga, Tuhan punya rencana yang terbaik buat saudara dan saya. Hari ini jangan pernah berpaling kepada siapapun selain kepada Tuhan. Percaya saja, maka saudara dan saya hari ini akan melihat bagaimana Tuhan akan melakukan pembelaannya. Tuhan itu akan melepaskan saudara dengan perbuatan yang ajaib, dan saudara akan lihat ada rencana yang terbaik sampai saudara lihat, wih, tidak masuk akal. Itulah cara Tuhan. Yang terakhir, Tuhan akan segera menolong saudara dan saya. Mazmur 40 ayat 17 dan 18. Mazmur 40 ayat 17 dan 18. Yuk kita baca. Biarlah bergembira dan bersukacita karena engkau. Tadi disuruh sangat menantikan. Yang kedua disuruh percaya saja. Yang ketiga disuruh bergembira. Orang kalau berserah sudah tidak mikirin masalah. Bergembira, bersukacita aja karena kita punya Tuhan yang besar. Semua orang yang mencari engkau, biarlah mereka yang mencintai keselamatan daripadamu tetap berkata, Tuhan itu besar. 40 ayat yang ke-18. Aku ini sengsara dan miskin, tetapi Tuhan memperhatikan aku. Engkaulah yang menolong aku dan meluputkan aku, ya Allah, janganlah berlambat. Diulang lagi. Tadi segera menolong, sekarang diulang, janganlah berlambat. Hari ini saudara mungkin sengsara, sudah sengsara miskin, sudah sengsara tidak bisa berbuat apa-apa. Itu simbol dari orang yang sudah miskin. Tidak masalah, saudara sengsara dengan malapetaka, dengan kemalangan, it's okay. Tetaplah bersukacita karena Tuhan. Walaupun hari ini engkau sudah sengsara, masih miskin lagi, it's okay. 3 hal, Tuhan itu akan menolong saudara dan saya dengan kebesarannya. Percayalah, Dia segera menolong. Makanya kita jangan berkata masalahku yang besar, tapi kok saudara dan saya berkata Tuhan itu besar. Dia akan segera menolong dengan kebesarannya. Yang kedua, Tuhan menolong kita dari sengsara dan miskin. Dia pasti segera menolong saudara dan saya karena Dia lagi memperhatikan. Yang ketiga, Tuhan tidak pernah terlambat untuk menolong saudara dan saya. Hari ini jangan menyerah tapi berserah. 3 hal, Tuhan menolong saudara dan saya dengan kebesarannya. Tuhan akan segera menolong saudara dan saya hari ini keluar dari kesengsaraan dan kemiskinan. Yang ketiga, Tuhan tidak pernah terlambat menolong saudara dan saya. Direview sekali 3 hal yuk. Hari ini apa? 3J ada di tangan saudara. Janji,
2 Petrus 3 ayat 9, jalan Yohanes 14 ayat 6, akulah jalan kebenaran dan kehidupan. Yang ketiga adalah jaminan Yohanes 16 ayat 33 bahwa Tuhan telah mengalahkan dunia. Hari ini jangan pernah menyerah karena kita percaya setiap kehidupan orang benar, sekalipun bonyok, malapetaka, kemalangan ada di depan mata saudara, tapi yang menyertai orang benar adalah kebajikan, kemurahan, dan kasih setia Tuhan yang selalu baru setiap pagi, yang tidak pernah terlambat. Dan yang ketiga hal, kalau kita hari ini tidak menyerah tapi berserah, maka Tuhan hadir dengan 3 hal. Yang pertama, Tuhan itu akan berkenan, ya. Mata, wajah, semuanya tertuju. Kalau Tuhan berkenan, apa yang akan dilakukan? Tuhan memperhatikan, Tuhan mendengar, dan Tuhan akan mengangkat. Itu selalu janji Tuhan. Kalau yang kedua, yaitu Tuhan itu akan melepaskan saudara dan saya, maka Tuhan akan banyak melakukan pembelaannya. Dia akan melepaskan saudara dengan perbuatannya yang ajaib, dan Tuhan punya rencana yang terbaik untuk saudara dan saya. Itu jelas. Yang ketiga, yaitu Tuhan segera menolong. Tuhan akan menolong dengan kebesarannya, bukan dengan kehebatan saudara. Tuhan akan menolong saudara dan saya segera dari yang namanya sengsara dan miskin. Yang ketiga, yaitu Tuhan tidak pernah terlambat untuk menolong saudara dan saya. Makin menyerah, makin tidak lihat pertolongan Tuhan. Percayalah, segera, tidak akan berlambat-lambat. Tapi dia punya cara yang terbaik. Tuhan Yesus memberkati, tetap semangat, jangan pernah menyerah. Tapi hari ini kita belajar, yuk kita mau berdoa. Orang yang berserah itu selalu belajar untuk mengangkat tangan. Ketika kita mengangkat tangan pagi ini, maka Tuhan yang turun tangan. Hari ini dia pasti berkata, nak, aku berkenan atas keadaan hidupmu. Aku akan melepaskannya dan aku akan segera menolong. Kita mau ambil langkah profetik, saudara yang punya beban kemalangan, malapetaka. Hari ini yuk, semua yang ada di rumah-rumah atau dimanapun saudara berada, belajar hari ini, kita mau mengangkat tangan. Bapa di surga, kami datang di hadapan-Mu. Kami yang sudah tidak punya jalan keluar, seperti seorang yang sengsara, miskin, tidak mampu melakukan apapun. Kami seperti orang yang terbelenggu, yang sudah tidak berdaya lagi. Tapi kami tidak mau menyerah hari ini. Kami mau Tuhan mendeklarasikan firman-Mu, yaitu kami belajar untuk berserah. Pagi ini kami akan terima 3J, yaitu janji, yaitu jalan dan jaminan. Mulai hari ini hidup kami sebagai orang benar tidak disertai dengan kemalangan demi kemalangan, penderitaan demi penderitaan, tapi kami disertai dengan kebajikan, kemurahan, kasih setia Tuhan setiap hari selalu ada, sehingga kami tidak akan pernah goyah, tidak akan melampaui kekuatan kami. Dan kami percaya ketika kami mengangkat tangan hari ini, Tuhan turun tangan dan Engkau berkata, aku berkenan, aku akan melepaskan engkau dan aku akan segera menolong engkau. Terima ini di dalam nama Tuhan Yesus. Kami terima semua ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau melakukanlah jauh lebih besar dari apa yang kami doakan pagi ini Bapak. Apa yang kami doakan Engkau melakukan. Dan kami percaya segera kami melihat pertolongan Tuhan. Terima kasih Bapa, biarlah kami menerima pertolongan-Mu dengan luar biasa. Kami mengucap syukur. Kami mau sangat menanti-nantikan Tuhan. Kami mau percaya dan kami mau bersukacita menjalani hidup dengan berserah. Terpuji nama-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Kalau sebentar kami mau berpisah satu dengan yang lain, biarlah kami menerima berkat Abraham, Ishak, Yakub, damai sejahtera Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali. Yang diberkati dan percaya berkata amin. God bless semuanya.